Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Selasa, tanggal 27 September 2022. Mas Andi sekarang udah masuk Rabiul Awal nggak sih? Udah ya? Dia 2 Rabiul Awal insyaallah ya. 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam acara Ahlan wa Sahlan. Siapakah yang kita hadirkan di studio ini? Inilah teman-teman kami ya, teman-teman kami di SMA 8, alumni SMA 8, yang satu bernama Idrus F. Sahab. Idrus adalah mantan wartawan Tempo, yang kalau nulis Tempo misalnya tentang konser musik, itu sangat detail sekali, seolah-olah si pembaca ini hadir di dalam konser itu, karena begitu pandainya mengatur kata-kata sehingga kerasa banget tuh rasanya. Assalamualaikum Idrus. Alhamdulillah. Yang satu lagi Pak Suradi. Pak Suradi selain alumni SMA 8, beliau juga pernah menjadi guru di SMA 8. Guru apa? Guru sejarah. Apakah pelajaran sejarah termasuk pelajaran yang dibenci? Tidak. Di bawah naungan Pak Suradi, pelajaran sejarah menjadi pelajaran yang digemari karena pandainya dia mengolah kata dalam menyampaikan sejarah Indonesia dan dunia. Referensinya, literasinya karena banyak. Assalamualaikum Pak Suradi. Waalaikumsalam Mas Krisna, terima kasih diundang di Radio Rasio. Pak Suradi sekarang ngajar apa? Sekarang saya jadi dosen di Akademi Televisi Indonesia, mengajar jurnalistik televisi dan multimedia. Pak Suradi ini termasuk orang yang sederhana, tapi anak-anaknya sekolahnya di luar negeri semua, dan di kampus-kampus ternama yang mahal-mahal dan beasiswa. Dan dia anak-anaknya nggak pintar-pintar banget, pandai-pandainya mencari link di Google ya. Hebat itu, masya Allah. Apa impiannya? Apa tuh temanya waktu itu? Apa menghayalkan yang tinggi dengan kesederhanaan gitu ya, bisa mewujudkan gitu ya. Oh iya. Kalau kita punya cita-cita, insya Allah bisa, asal kita berusaha keras untuk mewujudkan. Oke. Nah, 2 yang hadir sini narasumber kita yaitu Idrus F. Sahab dan Suradi. Beliau menghimpun berbagai macam tulisan dari alumni SMA 8 dari berbagai tingkat, mulai dari ada angkatan 62 loh. Buat tulisan lalu dimasukkan ke dalam sebuah buku yang diberi nama Tribute to SMA 8 Jakarta. Kenang-kenangan dari Taman Bukit Duri. Mungkin dari teman-teman dari SMA 1, SMA 3, SMA 6, SMA Taruna Nusantara mungkin juga punya seperti ini. Boleh juga cerita-cerita ke kami ya. Teman-teman dari SMA 6, SMA. Pak Iksan ini alumni SMA 1. SMA 1. SMA 1. Itu dikenal dengan sebutan Budut. 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 Oke. Bagaimana sehingga terinspirasi muncul? Saya juga nulis di sini. Krisna Purwana, saya angkatan 77, saya nulis judulnya Indahnya Tidak Naik Kelas. Saya nulis di antara orang pintar ini. Sini ada Siti Nurbaya, menteri apa namanya? Lingkungan Hidup. Beliau juga alumni SMA 8. Ada Profesor Wahyu Wibowo. Profesor hari ini harus hadir, tapi nggak bisa, ada acara di Prasetya Mulia. Apa itu? Kuliah perdana. Dia dosen sekarang ya? Dosen dan dekan kalau nggak salah. Oke, jadi bagaimana nih sehingga timbul ide membuat buku Tribute to SMA 8 Jakarta, kenang-kenangan dari Taman Bukit Duri. Ini Pak, idenya pasti dari wartawan Tempo nih. Iya. Bisa lebih dekat Om Idrus? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menariknya ya, kita dari penulis dulu ya. 2 penulis ini sama-sama wartawan. Jadi orang ketiga Suradi juga wartawan juga ya? Ya, wartawan 30 tahun jadi wartawan. Masya Allah. Jadi waktu jadi guru juga merangkap sebagai wartawan. Masya Allah. Bahkan orang ketiga yang kita harapkan jadi pembicara, Pak Wahyu, dia juga wartawan, tapi akhirnya jadi dosen. Cuman mungkin karena wartawan ini kita jadi terbiasa menjelajahi daerah-daerah lain di dunia pendidikan ini. Nah, dalam buku yang satu ini kita kaitkan dengan sejarah.
memberikan konteks sejarah pada kejadian-kejadian pendidikan di negeri ini. Ya, mungkin karena wartawan juga pada dasarnya sejarawan. Setiap yang dia tulis itu menjadi masa lalu dan dicatat. Kalau wartawan tidak akurat, jadi dia menjadi penulis sejarah yang tidak akurat atau berpihak misalnya. Ya, di sini kalau saya bisa lanjutkan teruskan, kita membagi pengalaman para alumni SMA 8 dalam 4 periodisasi ya. Masa di zaman Bung Karno dulu, masa peralihan 65, kemudian zaman Orde Baru, dan terakhir zaman milenial sekarang. Milenial itu siapa aja misalnya dari SBY ke sini? Pak Suradi lebih tahu. Saya anak zaman tua ini. Artinya kita bahas sampai zaman COVID. Oh, oke. Dan menariknya juga, ya tentu saja saya promosikan buku ini, saya bilang menarik. Anak-anak yang lulus atau mulai belajar di periode milenial ini memang punya karakter berbeda dengan anak-anak yang lulus tahun, apalagi tahun 60-an. Jadi masing-masing punya konteks sejarahnya sendiri dan ini memantulkan perkembangan zamannya, semangat zamannya. Jadi saya pikir buku ini tidak akan hanya menjadi refleksi pengalaman anak-anak 8 pula, tapi juga anak-anak SMA lain yang mengalami periode yang sama. Jadi anak pada tahun yang lulus tahun 62, 63 itu mengalami masa-masa zaman demokrasi terpimpinnya Soekarno. Kemudian anak yang masuk pada tahun 65, 66 itu periode yang syarat dengan demonstrasi, tidak ada hari tanpa demonstrasi. Sebagai diketahui bahwa SMA 8 usianya sudah 64 tahun ya. Betul. Tanggal 1 Agustus ya. Lanjutkan Kang Idrus. Tahun 70-an juga ada syarat protes mahasiswa, bahkan karena revolusi kultural di luar sana juga ada demonstrasi pro rambut gondrong, di mana kawan kita juga termasuk di antara demonstran, Pak Krisna ya, harus diakui, dia bagian dari sejarah panjang ini. Dan kalangan milenial yang memang dunia dan gadgetnya sangat berbeda dengan kita yang melewati fase yang berbeda ya. Saya pikir inilah perjalanan panjang yang sayang sekali kalau kita lepaskan dari konteksnya. Masing-masing bercerita tentang diri, generasi, dan lingkungan yang berubah. Ya. Kita juga ada di zaman di mana itu ada pertandingan Muhammad Ali lawan siapa? Josport, mana lupa saya. Nah itu kan jam penayangannya oleh TVRI itu jam belajar. Tapi karena penggemar Muhammad Ali ini bukan saja anak murid, guru juga nggak mau kehilangan kesempatan ini nonton pertandingan Muhammad Ali. Jadi agak setengah diliburkan. Jadi ada yang muridnya rumahnya di dekat-dekat SMA 8. Di rumahnya Antari. Antari rumahnya di sebelahnya SMA 8. Kita nonton rumah Antari. Bahkan ada yang buat TV dari rumah. Itu nonton Muhammad Ali itu waktu SMA 8. Iya, luar biasa Muhammad Ali pengaruh. Zaman-zaman juga di Purple datang ke Indonesia. Jadi kita pas ulang umum di Purple. Anak-anaknya sih main di Purple. Iya. Pernah terjadi yang seperti itu, memang amazing itu ya, sesuatu yang menakjubkan. Itu perjalanan yang sayang sekali kalau lewat begitu saja ya. Oke, kalau Pak Suradi ini di era berapa yang diatur ngumpulin penulisnya nih? Nah, jadi kita memang berkolaborasi dengan Pak Idrus. Sesama alumni kita memang sering ketemu karena kita sebagai sesama wartawan, sebagai sesama penulis buku. Jadi ini buku kesekian dari kita berdua. Pak Suradi udah berapa buku sih nulis? Mungkin sekitar 20-an ini. 20 buku ya? Ya, sampai yang terakhir ini. Jadi terus kita bincang-bincang nih, belum ada buku tentang SMA yang bercerita lebih unik, lebih humanis. Cerita tentang pengalaman individu di zamannya. Nah, akhirnya kita berembuk
jadilah konsep buku ini cerita para lulusan SMA dengan masa zamannya dari tahun 60-an. Tadi diceritain kan, zaman demonstrasi, zaman Pak Harto harus seragam semua, harus sama, sampai zaman Covid terakhir. Jadi satu buku yang judulnya Tribute to SMA 8, kenang-kenangan dari Taman Bukit Duri yang baru terbit di bulan September ini, memang kita konsepkan dalam rangka ulang tahun. Kita mau persembahkan nih buat sekolah tercinta, tapi bukan hanya untuk 8, untuk dunia pendidikan. Karena yang baca ini pasti akan ketawa, dia akan mengalami zamannya masing-masing. Gitu kan? Zaman Mas Krisna protes rambut gondrong, celana cutbray, ya kan? Jadi unik banget zaman penulis-penulis yang dulu nggak pakai seragam, pakai polkadot dan sebagainya. Ini menarik dan belum ada. Akhirnya terwujud. Jadi Mas Krisna, kita ingin memberikan sesuatu untuk dunia pendidikan kita, khususnya untuk kalangan anak-anak SMA di zamannya yang mungkin sekarang nih udah jadi pengusaha, udah jadi, ada Bu Menteri juga, ada, dia bisa membaca itu. Bahkan Bu Menteri itu selain dia cerita, dia ngasih foto loh. Ini Pak Suradi ada foto saya waktu muda. Nah, saya bilang kayak Desi Ratnasari, Bu. Dia ketawa. Artinya ada sesuatu yang ingin diungkapkan di masa SMA-nya. Dan di luar perkiraan kita ya Pak Idrus, ya, ketika terbit ini teman-teman kita di luar SMA 8 banyak yang beli. Sekolah lain juga ada pimpinan alumni sekolah Santa Ursula, ada sekolah Pilar yang lain itu beli untuk jadi contoh, katanya mereka ingin tiru katanya. Nah, artinya kita memberikan sesuatu untuk orang lain, bukan hanya untuk 8 seperti itu. Jadi ini persembahan dari kita untuk alumni 8, untuk sekolah, untuk dunia pendidikan, dan untuk dikenang. Karena kalau nggak ditulis, kenangan itu akan lenyap di bawah angin. Oke. Ceritanya gitu. Oke, Iwan Anawat, kami masih berbincang-bincang dengan Idrus F. Shahab dan Suradi. Beliau ini adalah mantan-mantan wartawan, alumni SMA 8, yang menghimpun alumni lain dari berbagai angkatan untuk menulis tentang SMA 8. Lalu ditulislah buku yang diberi judul Tribute to SMA 8 Jakarta, kenang-kenangan dari Taman Bukit Duri. Dan ternyata peminatnya bukan saja dari kalangan SMA 8, dari SMA-SMA lain juga banyak yang membelinya. Ini gambarnya 3 orang siswa wanita di kursi rotan panjang. Yang satu pakai jilbab, yang ini roknya agak-agak mini, satu lagi agak konservatif pakaiannya nih. Kayak pacarnya Mr. Bean. Ya, itu mewakili tahun 60-an. Belakangnya lagi seorang pria siswa, lengan pendek digulung, pakai bawa tas ransel. Apa yang ingin disampaikan dari gambar cover buku ini? Kenang-kenangan dari Taman Bukit Duri, Tribute to SMA 8 Jakarta. Terus terang aja ya, agak ini bagian dari pembicaraan kita, diskusi kita, sampai akhirnya kita berpikir tentang covernya seperti apa ini. Ya. Waktu itu memang sempat terlintas ide bagaimana 3 pendiri bangsa ini, founding fathers ya, ada foto unik, foto yang mewakili zaman. Bung Syahrir sama Bung Hatta duduk dalam satu kursi rotan, kursi panjang rotan itu. Kita pikir seandainya kita tiru ide ini, tapi kita gantikan sosoknya, kurang ajar gak ya? Ya kurang ajar mungkin, tapi saya pikir unsur kreativitas dari lebih tinggi daripada yang mau rasa kurang spiritnya. Ajar ya, saya pikir. Maka itu kita pikir cocok sekali kalau kita tampilkan 3 siswi ini lewat seragam-seragamnya mereka dalam perjalanan bangsa ini, mulai dari zaman ketika seragam tidak berlaku di sekolah-sekolah menengah atas, itu tampil dalam sosok yang paling kiri dalam buku ini ya. Ada sosok mengenakan kemeja polkadot, blus polkadot, pakai rok rada mini, karena memangnya pada tahun 50-an akhir, 60-an awal itu seperti ini, dengan rambut bob di sini. Kemudian bergeser ke tahun-tahun berikutnya, kita masuk periode tahun
70-an, di mana seorang siswi roknya masih pendek, rambutnya berbeda, bukan bob lagi, tapi dia sudah mulai mengenakan seragam SMA 8 itu. Sampai Ada 90-an. iya. Oh, dulunya nggak seragam ya 98 ya? Iya. Awal-awal nih. Pernah ada pakai seragam putih, biru, tua di bawah. Tapi yang di sini kita tampilkan seragam yang sampai sekarang masih berlaku. Ada krem muda dengan bajunya krem muda dan celana Coklat. rok coklat tua. Berlanjut ke periode terakhir 90-an ke atas, seperti ada satu lompatan kesadaran ya. Tiba-tiba dari yang tadinya ada rok mini menjadi memakai pakai jilbab, kemeja tangan panjang dan rok panjang. Dia udah lebih syar'i di sini memang. Di sini kita melihat Islam tidak lagi menjadi kepercayaan keyakinan pribadi, tapi menjadi semacam identitas sosial. Jadi ini periode panjang yang kita coba ringkaskan dalam tampilan gambar di sini. Saya pikir ini mudah-mudahan dimaafkan ide pencurian sewenang-wenang ini, dan mudah-mudahan bisa mewakili pemikiran bahwa dari seragam kita bisa menangkap suatu perjalanan sejarah yang menarik. Saya tambahkan nih soal cover. Oke. Ini menarik nih. Iya. Ketika kita bicara tentang ide cover apa yang akan kita buat, akhirnya seperti ini. Kemudian backgroundnya itu kita tambahkan. Pak Idrus, ciri khas SMA 8 kan gedung sekolah, kemudian pohon palem 8 itu. Nah, siluet tentang itu kita wujudkan di cover ini. Jadi ketika orang melihat cover ini dengan gedung SMA 8 yang lama, kemudian 8 pohon palem, itu mengingatkan ribuan alumni di mana-mana akan cover ini. Dan saya pernah tes, kita share kemana-mana ya. Ini yang buat nih desainer dari orang Tempo nih. Jadi kita pesan khusus covernya. Luar biasa, kita bayar nih. Nah, jadi banyak yang ini covernya bagus banget. Ada orang tua dari sekolah lain, sekolah swasta yang cukup bagus, dan sekarang menjadi pengurus di Fakultas Kedokteran UI. Dia kagum banget dengan cover ini. Apa dia bilang? Saya kagum loh dengan cover ini, terutama yang pakai rok setengah itu, rok mini, karena memang zaman itu tahun 70-an sampai akhir 90-an anak SMA pakai rok seperti itu. Nah, sekarang udah berubah. Artinya buku ini memang mewakili zamannya. Jadi Dan dari ini gambar ini mewakili zaman. Bentuknya gambar bukan foto ya? Ya, gambar. Gambar. Dibuat sedemikian rupa oleh desainer khusus. Oke. Baik, saya cuplik aja salah satu buku dari Tribute to SMA 8 Jakarta, kenang-kenang dari Taman Bukit Duri. Ini ada tulisan dari Profesor Dr. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan alumni SMA 8, pernah jadi sekretaris OSIS. Cuplikannya begini, saya punya pengalaman berkesan di Semandel pada suatu saat ketika guru bahasa Indonesia, Bapak M. Nurdin Amir, sekarang sudah almarhum ya, mengatakan, Siti Nurbaya, mungkin nanti setelah selesai SMA kamu nikah nih. Karena di Siti Nurbaya seperti itu. Seketika itu di dalam hati saya bereaksi, wah, Bapak ini kasih contoh gue nikah setelah SMA. Padahal gue punya cita-cita yang tinggi. Kacau nih. Kalau diikutin. Itu salah satu bagian dari tekad saya untuk sekolah sampai jenjang pendidikan tertinggi, yaitu S3, bahkan sekarang sudah jadi Menteri Lingkungan Hidup. Profesor, sudah profesor ya. Dan dia 2 periode ya? Menteri 2 periode. Menteri 2 periode. Kemudian juga ada Profesor Dr. Wahyu Wibowo, ini juga alumni SMA 8 dan alumni angkatan 75 ini. Lahirnya 8 Maret 57. Wahyu dikenal sebagai sastrawan Indonesia angkatan 2000 dan penulis 40 judul buku, diantaranya Menuju Jurnalisme Beretika, penerbit Kompas, lalu buku Model Waktu dalam Perahu Kertas Sapari Djoko Darmono, penerbit Balai Pustaka tahun 91, dan buku linguistik fenomenologis John Langshaw Austin, ketika tuturan berarti tindakan, dan diterbitkan oleh Gramedia.
Jadi ada berapa penulis yang dihimpun tulisannya di dalam buku ini? Nah, kita berembuk ya dengan Bang Idrus setelah konsepnya matang, kita mau bikin buku kenangan yang unik, menarik, tidak hanya mengumpulkan orang-orang pintar, tapi yang lucu, pengalaman naik gunung, pengalaman jadi sutradara, dokter yang pernah membolos, wah pokoknya keren deh. Nah, akhirnya kita mencari alumni-alumni yang mewakili zamannya, dari 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, dan terkumpul 25 penulis. Mereka yang menulis pengalaman, kita memberikan guidance, memberikan tor. Coba ceritakan pengalaman Anda yang paling unik, paling menarik. Contohnya ya pengalaman Mas Krisna memprotes rambut gondrong kan, sampai nggak naik kelas. Jadi judulnya indahnya tidak naik kelas. Ini unik, jadi pendengar ini harus membeli buku ini nih Mas Kris nih. Jadi buku ini akan masuk ke Gramedia sekitar 3 minggu lagi karena ini baru terbit. Tapi untuk sementara bisa langsung pesan ke kita. Oke, Ke silakan. Suradi atau Bang Idrus. Tadi Oke. nomornya ada di Mas Krisna. Oke, nanti kami akan bacakan nomor HP masing-masing, baik Bang Idrus maupun Pak Suradi. Silakan disiapkan pulpen sama kertas, kami akan bacakan. Kalau Anda ingin mendapatkan buku Tribute to SMA 8 Jakarta, kenang-kenangan dari Taman Bukit Duri, sebuah buku yang berisi tulisan-tulisan dari para alumni SMA 8 mulai dari angkatan 62 sampai angkatan milenial. 2000-an. Sampai angkatan 2000 ya. 2020. Itu ada yang dokter, ada yang profesor, ada yang sutradara. Ya. Yang sutradara siapa namanya ini ya? Arwin T. Wardana. Arwin, nah, dia yang kemarin baru juga merilis film terbarunya Aku Tidak Sendiri. Kamu Tidak Sendiri. Oh, Kamu Tidak Sendiri judulnya. Pemainnya Aryo Dewanto terkenal. Dia tulisannya lucu juga tuh. Jadi pernah waktu itu kan SMA 8 kelasnya ada yang siang, ada yang pagi. Pagi ya. Dia disamperin sama kakak-kakak yang sekolahnya pagi. Ya. Wah, digebrak lah gitu ya. Dia kira mau dimapras kan? Gua tunggu lu ntar sore. Berarti dia dari pagi dia nunggu sampai sore. Dia siap-siap. Setelah tunggu kalau udah pasti udah siap mau berantem deh pokoknya udah dari gerak-geraknya Siap kayaknya di belakang sekolah, kan? siap udah siap mau berantem ini. Taunya kamu kalau kelas itu mesti bersih. Jadi jangan kotor gitu, kelas itu mesti bersih. Jadi yang problemnya soal kebersihan. Besok datang lagi yang gebrak apa? Iya, Meja, tanya, kamu udah Ngerjain PR. ada PR matematik nggak? Ada, kasih lihat. Lalu diajarin loh. Nah, keren kan? Diajar. Aduh, Jadi, saya pikir klimaksnya mau berantem, taunya akhirnya malah ngajarin apa kesulitan matematik kali ya. Kepada adik kelas. Wah, kok ada adik Itu kelasnya. cara kakak kelas di SMA 8 mengajari adiknya. Nggak berantem tuh. Kan unik kan cerita itu kan. Oke, dulu kalau sekolah itu kemeja tuh mesti dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan, waduh, itu pelanggaran tuh. Kemeja mesti masukin ke celana gitu. Nah, ada orang tua yang dia sering dipanggil sama guru karena anaknya tuh selalu mejanya dikeluarin. Itu lagi. Karena punya orang tuanya punya akal. Tahu nggak? Itu kemejanya dijahitin gurita, apa namanya itu? Kayak kahordeng tuh apanya? Apa? Kayak untuk pinggiran horden tuh. Iya. Apa namanya? Digulung-gulung. Bukan. Warna-warni apa? Pita apa? Pink buat apa namanya? Ya Allah Karim. Ini loh hias yang buat di pinggir-pinggir horden kan ada warna kembang-kembang tuh, apa namanya? Iya. Renda. Jadi bawah kemeja anaknya dijadiin renda. Warnanya pink, kan dia malu kan. Jadi mau nggak mau dimasukin. Jadi kemejanya dijahitin renda warna pink. Aduh, akhirnya selalu dimasukin lah. Nah, Mas Krisna, kita juga mau balik nanya juga, boleh kan? Apa? Nah, buat pendengar Rasil ini, host radio Rasil yang terkenal ini, Mas Krisna di SMA 8 itu jadi brand tersendiri nih. Di zaman saya tahun 80-an akhir sampai tahun 90-an kan. Jadi kalau ada acara perpisahan, kalau nggak ada komedian seremoni dari Mas Krisna ini nggak garing gitu loh. Jadi perpisahan puncaknya itu acara Mas Krisna. Iya. Nah, mungkin Mas Krisna bisa cerita pertama di zaman rambut gondrong sama yang dua itu tuh zaman perpisahan Mas Krisna Ya, bikin acara luar biasa dulu itu. belum Project P belum ada tuh. Kita Iya. ada bikin kayak semacam Project P ya. Iya. Itu parodi dari film-film waktu itu apa ya, acara telerama, acara-acara di TV lah kita parodikan gitu. Dan pemainnya tuh anak IPA, anak IPS.
kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga ada, pasti ada suara gurunya juga. Nah, ciri khasnya itu. Dan saya puas gitu bisa bikin ketawa dari ujung sampai ujung gitu. Dan padahal pemainnya kan bukan para pelawak ya, anak-anak semua. Dan saingan waktu itu ada warkop, ada kan kita juga manggil warkop kalau malam kesinian ya. Ya itu alhamdulillah itu berkat saya kan sempat ke Prambors dulu. Mungkin ilmu dari Prambors. Nah, jadi setelah Mas Krisna nggak membuat itu lagi, itu masih berlanjut. Jadi ilmu yang diberikan Mas Krisna itu ditularkan anak-anak sampai sekarang. Namanya sih beda-beda. Ada namanya kolabor. Kolabor itu kayak kolaborasi lah. Jadi malam kesenian. Itu komedian seremoninya ada kayak gitu. Luar biasa. Oh gitu ya. Oke, baik, kami akan bacakan nomor HP yang Anda bisa hubungi untuk mendapatkan buku ini, buku Tribute to SMA 8 Jakarta, kenang-kenangan dari Taman Bukit Duri, buku yang berisi tulisan-tulisan pada para alumninya mulai dari tahun 62 sampai tahun 2000, kesan-kesannya tentang SMA 8 dan pendidikan. Ini nomor teleponnya Bapak Suradi, ini mantan wartawan, mantan guru SMA 8, guru sejarah ya, 0816 11 55 840 0816 11 55 840. Kemudian Idrus Sahab ini ponakan dari almarhum siapa yang suka nulis cerita Betawi di Republika tuh? Alwi Sahab. Itu tulisannya kan selalu tuh kita baca itu tulisan tentang Jakarta Tempo dulu. Nah, ini ponakannya nih, wartawan juga ya. Nomornya 0813 14 03 8124 0813 14 03 8124. Oke nih. Assalamualaikum Rasil. Wah, aduh seru banget nih ngundang alumni SMA 8. Saya ingin mendapatkan bukunya. Bagaimana cara mendapatkannya? Teleponnya tadi nih. Kemudian dari Mas Acit nih, alumni SMA 3. Saya alumni SMA 3 Jakarta, inspiratif banget nih Smandel. Jadi pengen buat juga buku kayak gini. Nah, boleh SMA 3 juga bikin. Mungkin SMA 3 udah bikin kali ya. Buat Pak Idrus dan Pak Suradi, ceritain dong masa-masa sekolah kebanjiran paling seru. Nah, bisa diceritakan? Ini ada minta sekolah waktu SMA 8 kebanjiran seperti apa? Sekarang masih banjir nggak sih? Enggak. Udah enggak? Banjir cuma semata kaki aja. Ya, silakan bisa diceritakan. Ya, gini. Banjir itu bagian dari kehidupan sehari-hari di SMA 8 karena letak sekolah kita tuh di bibir sungai di SMA 8 ya. Jadi setiap musim penghujan, terutama ketika curah hujan yang tinggi, air dari Bogor 6-7 jam kemudian sampai di Bukit Duri, otomatis sekolah masuk dan libur. Kadang-kadang liburnya nggak sehari 2 hari, Mas Krisna. Pernah ketika tahun 96 waktu zaman saya masih mengajar, banjir itu sampai ke atap kelas. Waktu itu 96 lab semua masih di bawah, jadi semuanya habis. Di zaman menterinya Wardiman Joyonegoro. Jadi lab fisika habis, komputer habis, semua habis. Tapi karena soliditas alumni, itu nggak lama kemudian banyak sumbangan datang, komputer disumbang, lab disumbang, akhirnya beres. Tapi tiap tahun banjir lagi. Nah, setelah banjir besar itu, buku-buku di perpustakaan juga habis, semuanya dipindahkan di lantai 2. Jadi nggak kena banjir, tapi banjir masih tinggi. Jadi kalau banjir di tahun 90-an sampai 2000-an pertengahan, kalau 2 minggu banjir terus, pasur saya itu dulu pas Dewi Elina panggilan siapa? Endil. Endil. Alumni tahun 96. Nah, dia anak mami, kemana-mana harus naik mobil. Jadi satu ketika pengen ngerasain naik Metro Mini. Dikawal sama supirnya di belakang. Tapi yang menarik, dia cerita di sini apa? Kamu punya nggak pengalaman? Ada, saya pernah bolos di puncak. Nah, ceritain itu. Jadi dia bolos bareng-bareng teman beberapa kelas, 2 mobil ke puncak. Ngapain? Cuma beli kue doang. Habis itu turun lagi ke sekolah, ketahuan disetrap, dijemur. Nah, itu dia ceritakan, kan menarik. Jadi ini memang human interest banget nih buku nih. Jadi kalau pembaca di luar SMA 8 juga pasti akan dapat manfaat yang luar biasa ini dari buku ini. Dulu SMA 8 seperti juga SMA 6 dan SMA sering dibuat ini syuting film.
Oh iya, iya. Siapa itu bintang film zaman dulu, Tanti Yosefa gitu. Masa kayak gitu-gitu deh. Masya Allah. Apalagi kalau ada acara cepat-tepat di TVRI kan. Iya, iya, iya. Kita sering Kalau ikut. SMA 8 muncul, waduh, kita reporter berbondong-bondong ke TVRI supaya kesorot doang. Iya, iya. Ya, kita Karena sepinta kesorotnya udah seneng banget. Karena satu-satunya televisi Oke, ya TVRI. luar biasa. Di mana saya bisa mendapatkan buku ini? Ya telepon aja tadi ke WA aja langsung. ke WA aja ya. Nanti kirim alamat. Silakan ke Pak Suradi di 0816 kemudian 1155840. Nah, karena langsung boleh. Oh, iya, silakan. Karena banyak yang menanyakan soal ini, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Untuk sementara memang kita pasarkan lewat jaringan media sosial, WA Group dan sebagainya. Untuk di Gramedia lagi proses, butuh waktu sekitar 3 minggu. Nanti ada di toko buku itu dan perwakilan penerbit Prenada Kencana. Untuk sementara bisa pesan ke nomor saya atau nomor Bang Idrus. Harga bukunya 95.000 ditambah ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini beda-beda Mas Kris. Kalau Jabotabek 9.000 lewat Tiki, ada pesanan dari Padang. Padang 34.000, ada yang beli. Di Brawijaya di Malang itu 20.000. Ada yang kemarin beli lagi dari Solo. Beda-beda tergantung ongkirnya. Kita layani, kita kirimin. Oke. Pokoknya buku sampai di rumah. Tinggal transfer. Oke, ini ada teman kita dari SMA 4 nih. Assalamualaikum Pak Suradi dan Pak Idrus. Saya alumni SMA 4 Jakarta lulusan 84. Tantangan saat saya selama bersekolah yaitu sulitnya mengadakan pesantren kilat dan berjilbab bagi teman-teman putri. Seragam masih putih dan coklat susu. SMA 4 Tilu ini tempat sekolahnya Harvey Maneholo. Ya, Jalan Batu ya. Di Jalan Batu juga. Di sana ada SMA 7. 7. Di Jalan SMA Batu. 7 sekarang pindah di belakang, di dekat Bendungan Hilir, jadi di dalam kampung tuh. Oh gitu, ya. Ya tawuran namanya sama 4 lagi. Dulu ada lomba poksong dulu ya. Ya. Sekarang masih ada nggak ada ya? Iya. Dulu cerita Bu Siti Nurbaya di sini, Bu Menteri yang sekarang ini cerita dia suka mengadakan lomba folk song. Lagu lembe-lembe ya. Oke. Assalamualaikum. Bagaimana proses pengeditan buku ini? Karena kan tidak semuanya tidak bisa menulis. Nah, itu bagian Iya. Om Idrus lah. Iya, saya pikir menulis ini masalah bangsa sebetulnya. Sebesar itu ya. Karena memang Indonesia punya begitu banyak orang pinter, profesor, S3, postgraduate. Semua punya kemampuan intelektual dan akademis tinggi, tapi sedikit yang bisa menulis. Jadi ide-idenya hanya disimpan. Dan Sayang ya. sayang sekali kalau saya. Jadi mungkin memang kekurangan sistem pendidikan kita adalah menyuruh para siswa menulis esai dengan baik. Nah, akibatnya ya seperti ini. Tapi alhamdulillah ya memang berkat TOR yang diberikan oleh Pak Suradi, ada pertanyaan-pertanyaan yang disusun yang tujuannya untuk memancing pengalaman-pengalaman pribadi yang sifatnya manusiawi. Maka muncullah tulisan-tulisan itu. Tentu saja editingnya agak ketat. Jadi tidak dengan serta-merta kita akan menaruh apa yang telah dituliskan langsung dalam buku itu. Jadi memang ada kalanya kita harus akrobat, ya artinya apa yang tercantum di alinea ke-6 menjadi alinea pertama. Jadi bahkan dalam proses ada rewriting, ya menulis ulang apa yang telah disampaikan. Saya pikir ini wajar sekali, terutama untuk ukuran Indonesia yang pengalaman menulisnya sangat minim dibanding negara-negara lain, termasuk orang-orang yang paling pintar, dan SMA 8 tidak terkecuali. Jadi memang proses editingnya lumayan ketat, tapi ini sangat berarti buat dibukukan. Saya tambahkan Mas Kris untuk editing ini. Kita menyadari memang salah satu kelemahan tadi Bang Idrus sebutkan, masyarakat kita menulis. Nah, kita sadar nih, kebetulan kita wartawan udah terbiasa dengan itu.
itu sebuah kendala, tapi buat kita nggak menjadi kendala besar karena kita paham akan kita rewrite, tulis ulang dan akan kita sunting. Jadi memang banyak tulisan di sini harus kita bongkar ulang, harus kita rapikan, editing. Nah, karena kebiasaan kita sehari-hari di kantor puluhan tahun, itu jadi nggak masalah. Kebetulan kita wartawan nih, jadi tahu persis bagaimana harus melakukan itu. Salah satu contoh tulisan dari Profesor Albertin Mindorov, alumni tahun 69, dulu None Jakarta itu ada fotonya di sini, keren banget. Dan kebetulan 2 putranya di SMA 8 murid saya. Jadi kita pelan-pelan, karena ketika dia bersedia menulis, dia ultimatum, tulisan saya nggak boleh diubah. Langsung saja saya bilang oke, nggak masalah. Tapi ketika dikirim, dibaca kita ini nggak sesuai dengan tor kita. Dia pakai aku, kan harusnya saya semua. Nah pelan-pelan kita dekati, akhirnya mau Bu harusnya begini, nggak masalah. Jadi di samping editing, komunikasi kita dengan penulis, dengan alumni itu penting banget. Oke. Jadi kalau sekolah lain nanti mau membuat itu, boleh nggak ya? Boleh dong. Boleh asal manggil kita ya. Oke. Nanti kita kasih kiat-kiatnya dah. Assalamualaikum Pak Suradin, Pak Idrus. Salut atas gagasan buku ini. Karena tidak semua SMA bikin buku seperti ini yang menghimpun tulisan dari para alumnusnya. Saya sudah baca buku ini, keren banget dia bilang. Tapi kok nggak ada Akmal? Bukankah Akmal juga alumni SMA 8? Akmal Naseri Basral ya? Mungkin kita jawab ya. Silakan. Itu memang strategi kita ya. Karena alumni ini kan jumlahnya ribuan. Nah di buku pertama ini kita berniat memang akan melanjutkan seri kedua. Jadi kayak film Mas Krisna. Ada kelanjutan lah. Kayak film Gundala kan kelanjutannya Sari Ayu. Atau film-film yang box office. Nah kita memang sadar tidak semua kita masukkan, nanti kan jadi tebal. Jadi kita bikin seri. Kalau di seri pertama semuanya bintang, semuanya yang top, nanti seri keduanya pincang. Jadi Akmal nanti di seri kedua. Itu jawaban kita. Oke Akmal, barangkali Anda juga sedang dengar apa kabar Mas Akmal? Dia juga sering jadi bintang tamu di Rasil. Oh iya, sahabat kita ya. Akmal. Kita udah catet itu untuk edisi kedua. Novelis yang terkenal, tulisannya bagus, dan novel-novelnya jadi film-film bagus. Oke. Terus Endang Mariani juga perlu ya, tuh. Endang Mariani 84. 84. Ketua panitia 50 tahun SMA 8 dia salah satu. Ada Ciwo, bintang-bintang kayak Akmal ya. Ini akan muncul, mudah-mudahan mereka bersedia ini pada edisi jilid kedua. Ada Akmal, ada Hikmat Darmawan. Mereka ini penulis-penulis yang luar biasa. Termasuk saya infokan di sini, kemarin saya baru dapat WA jawaban dari Surya Uya Kuya. Itu alumni juga. Kebetulan saya pernah mengajar dia, komedian juga kan, entertain lah. Sekarang lagi di Amerika. Jadi dia mendengar ada buku ini langsung WA ke saya, Pak maaf kemarin saya belum sempat nulis, nanti edisi kedua saya akan nulis. Jadi memang edisi kedua akan kita isi banyak bintang dari SMA 8. Banyak tuh, ada Niko sama? Saputra. Iya, Nikola Saputra. Terus Prita Laura. Prita murid saya juga. 96. Dia juga boleh tuh diminta tulisannya. Terus apa lagi Marisa Haq. Marisa 81. Oma Irama, itu juga alumni 98. Oh cuma iya. nggak sampai selesai dia. Iya, tapi alumni juga. Alumni juga. Nah, kita udah bicara dengan Pak Idrus, kebetulan Pak Idrus kan ahli musik. Waktu wawancara BBC tentang, BBC membuat liputan khusus tentang dangdut, salah satu narasumbernya Pak Idrus. Ya. Bagaimana musik India dengan dangdut itu diramu oleh Oma. Saya bilang juga Oma itu alumni 8. Mungkin kalau ini nanti kita ketemu Oma menarik ya. Meskipun cuma setahun 2 tahun di 8, menarik. Saya alumni salah satu SMA, maaf tidak saya sebut SMA saya. Bagaimana sih caranya mengumumkan pengalaman teman-teman SMA kok jadi menarik ya? Dia terinspirasi. Gimana caranya? Ya, kan sebenarnya ini kerja nggak berat. Ya kan nomor teleponnya mesti tahu angkatannya itu gimana tuh? Itu mungkin kelebihan kita yang sering silaturahmi. Kita punya database. Alumni tahun berapa, karakteristiknya gimana, dia siapa kita punya nih. Jadi itu keuntungan kita karena kita sering aktif bergaul di lingkungan alumni, itu yang pertama. Yang kedua, secara teknis kita berpikir kita buat buku ini nggak terlalu susah di zaman teknologi seperti sekarang. Kita matangkan konsep,
kita buat tor, buat pertanyaan, lalu kita kirim WA Hmm. dan kita telepon komunikasi. Hmm. Semuanya kita kirim, kita kasih waktu 1 bulan, padahal kita ngerti pasti akan molor. Karena target kita kan 6 bulan. Sebulan, kalau sebulan belum selesai, tambah lagi sebulan. Akhirnya itu terkumpul. Jadi sebenarnya nggak susah. Hmm. Bahkan pada saat yang bersamaan kita berdua menyelesaikan beberapa buku kita juga yang lain gitu. Jadi bisa. Oke, ada yang tanya juga nih, apakah guru juga ikut menulis di sini? Guru Nah, ikut juga? Kebetulan pada Pak saat Suradi guru. pada saat yang bersamaan kita mengumpulkan juga naskah guru akan kita buat khusus tersendiri. Hmm. Jadi pengalaman bagaimana mereka mengajar di sekolah. Nah, untuk sementara siswa dulu seperti Mas Krisna. Oke. Assalamualaikum, apakah sudah didapatkan di toko buku? Belum ya? 3 mingguan lagi. 3 mingguan lagi. Ya. Di Tapi Gramedia. nanti akan kita kasih kantor-kantor perwakilan penerbit di sejumlah daerah yang sudah ada bukunya. Tapi kalau di Gramedia, kata penerbit 3 mingguan lagi prosesnya. Oke. Kalau mau langsung bisa kirim WA. Oke, baik. SMA 8 kan juga ada di berbagai kota, ada alumni ITB di Bandung, di Surabaya, di Malang. Bagaimana menghimpun ini, apakah juga akan dibuatkan bukunya? Nah, mungkin karena kita punya rencana biar bergantian. Jadi SMA 8 yang sekarang di Bandung, di Iya, Surabaya, memang di semacam mana-mana. diaspora SMA 8. Tapi memang ini tantangan yang tidak terlalu sulit ya dijembati sepanjang mereka masih ada di dalam negeri ya. Memang alhamdulillah perkumpulan anak-anak alumni SMA 8 itu cukup baik ya mendata mereka sehingga mudah dijangkau. Tapi jangan yakin sekali bahwa 100% mereka akan merespon. Kita harus rendah hati dikit, turunkan ambisi, mungkin 60% akan merespon. Amin. Cuman yang menarik ini kita juga akan menjangkau anak-anak 8 yang mengalami diaspora sampai ke benua Eropa, Amerika. Bahkan tunggu nanti dalam jilid 2 kita akan punya banyak kejutan lagi. Oke, mantap. Tapi yang jelas masih kita tambahkan lagi karena sekarang era teknologi ya dan alumni kita tersebar di mana-mana, tidak hanya buku fisik yang bisa dimiliki. Kita sudah dengan penerbit buat komitmen buat e-book, electronic book. Jadi caranya juga ada. Jadi bisa pesan langsung yang mau pesan e-book, nggak harus fisiknya. Oke. Tapi yang lucu ada murid saya di Amerika namanya Dian, tidak mau pesan e-book, Pak, saya mau dikirimin yang cetaknya. Jadi kita lagi proses mau ngirim ke Amerika. Ongkos kirimnya itu tuh. Iya, saya bilang yang ongkos kirim mah nggak apa-apa, Pak, yang penting saya bisa dapatkan buku fisiknya. Oke. Dia alumni tahun 92 sekarang menetap di Amerika. Oke, baik Pak Suradi dan Pak Idrus, kita sepertinya sudah dibatasi oleh waktu. Iwan dan Lahwat, jangan lupa tadi bincang kita adalah tentang buku himpunan dari tulisan-tulisan alumnus SMA 8 mulai dari tahun 60-an sampai tahun 2000 yang bukunya berapa halaman nih? 266 halaman, diberi judul Tribute to SMA 8 Jakarta, kenang-kenangan dari Taman Bukit Duri, dengan editor Idrus F. Shahab, mantan wartawan Tempo, dan Suradi, mantan guru sejarah dan juga wartawan juga di berbagai media. Oke, mudah-mudahan buku ini laris manis. Silakan yang mau pesan, kami bacakan lagi nomor teleponnya ini terakhir ya. Pak Suradi nomornya 0816 sudah, kemudian 11, kemudian 55 840 0816 11 55 840. Kemudian Pak Idrus Shahab nomornya 0813 14 03 8124 0813 14 03 8124. Terima kasih Kang Suradi dan Kang Idrus Shahab. Oke, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Saya Muhammad Krisna, Undi Saputra, juga Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.